Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Kali ini saya akan membagikan aksi nyata saya dalam modul 1.3 visi guru penggerak. Sebelum itu, saya Gemilang Surya, calon guru penggerak angkatan 10 dari BGP Sumatera Selatan dengan fasilitator Ibu Erika dan pengajar praktiknya adalah Ibu Nur Selvianti Areka Ayu. Sekarang mari kita lihat bagaimana perwujudan visi dan prakarsa perubahan saya di dalam aksi nyata ini. Selamat menyaksikan. Baik, ini adalah rumusan visi saya yang sudah saya wujudkan atau saya praktekkan tiap elemennya di dalam pembelajaran, yaitu bertujuan atau memiliki visi terwujudnya karakter mulia yang mandiri dan pantang menyerah. Nah, dan inilah yang akan saya lihat dimensi apa yang nantinya akan terfokuskan di dalam aksi nyata kali ini. Nah, di sini saya ingin memfokuskannya ke dalam pembentukan karakter mandiri. Dan bagaimana prakarsa perubahannya? Nah, prakarsa perubahannya yaitu mewujudkan pribadi mandiri murid yang gigih untuk berubah lebih baik, tentunya diimplementasikan dalam mata pelajaran yang saya ajarkan, yaitu saya mengajar di SMK bidang listrik atau tenaga listrikan dan dalam konsentrasi teknik pembangkit tenaga listrik. Nah, berikut adalah judul aksi nyata yang saya imbaskan kali ini, yaitu menumbuh kembangkan karakter mandiri murid dengan penerapan sebuah model pembelajaran yang sangat menarik dan bisa membuat karakter mandiri seorang murid menjadi berkembang, yaitu project based learning. Nah, dalam melakukan aksi nyata kali ini saya membaginya ke dalam 3 lini masa. Yang pertama yaitu perencanaan aksi, yang kedua adalah pelaksanaan, dan yang terakhir kita tutup dengan presentasi dan refleksi atau refleksi akhir dalam penerapan project based learning. Nah, berikutnya kita lihat bersama bagaimana sebenarnya project based learning ini dapat diterapkan dalam pembelajaran. Jadi project based learning ini dapat kita gunakan dalam upaya menumbuh kembangkan karakter mandiri murid. Jadi karakter mandiri murid ini perlu diimplementasikan atau dikembangkan di dalam suatu model pembelajaran yang relevan. Nah, sebelumnya di dalam modul atau di dalam alur lain saya sudah berencana dengan menggunakan alur Bagja, yaitu alur inquiry apresiatif, dan saya memilih penerapan project based learning ini agar salah satu model pembelajaran ini dapat menguatkan prinsip kreatif murid dalam menciptakan suatu karya. Prinsip kreatif tentunya akan membuat murid menjadi lebih mandiri, dan model ini sangat diharuskan diterapkan pada sekolah-sekolah dengan prinsip vokasi kejuruan SMK. Namun dalam penerapannya dan belum terlalu disosialisasikan project based learning ini menjadi sebab masih jarangnya penerapannya di mata pelajaran lain selain di project kreatif dan kewirausahaan. Maka dari itu perlu dibudayakan agar terbiasa menerapkan suatu model pembelajaran yang baik dan dapat mengembangkan kemandirian murid dalam mata pelajaran kejuruan demi mengembangkan karakter mandiri murid sesuai visi yang sudah dirumuskan sebelumnya yang sudah digaungkan. Baik, mari kita lihat pelaksanaan atau penerapan atau implementasi dari aksi nyata. Oke, ini masa yang pertama adalah perencanaan aksi. Dalam melakukan perencanaan tentunya kita perlu mencari dukungan dari pihak-pihak terkait, tentunya kepala sekolah, dan kita harus meminta saran dalam melakukan pelaksanaannya bagaimana baiknya agar berjalan dengan visi sekolah tentunya atau yang sudah dirumuskan sebelumnya.
dan dalam bagian perencanaan bersama siswa perlu diajarkan atau dibimbing atau dibina dalam membuat proyek untuk menerapkan proyek based learning dan proyek yang akan dibuat oleh siswa kita atau murid. Nah, pada langkah berikut dalam kita melakukan perencanaan, tentunya gambaran harus diberikan dulu kepada siswa atau murid kita. Ini maksudnya adalah gambaran awal agar mereka terpandu dan terkontrol dan ada pakem khusus yang dapat nanti diikutinya dari awal perencanaan pembuatan proyek hingga nanti pelaksanaan dan nantinya dengan presentasi dan refleksi. Syarat-syaratnya harus terpenuhi agar proyek ini mampu memperlihatkan apakah siswa itu mandiri atau masih dalam tahap pengembangan sikap mandirinya. Dan ini masa yang kedua adalah pelaksanaan. Mari kita lihat bagaimana tahap pelaksanaannya. Pada tahap pelaksanaan, siswa sudah dapat mengajukan proposalnya dan proposalnya disetujui dan siswa mulai melakukan pengerjaan proyeknya. Dalam tahap ini juga siswa diminta untuk presentasikan presentasi awal dalam pelaksanaan. Nah, sejauh mana mereka telah selesai membuat proyek atau berfokus lagi apakah sudah 100%, sudah di separuh jalan, dan apa kendala mereka dan apa tahap berikutnya yang akan mereka lakukan. Nah, ini perlu dibuat lagi agar mereka tidak keluar dari jalurnya. Sekarang mari kita lihat contoh atau sampel dari satu kelompok dalam melakukan presentasi awal dalam pelaksanaan proyek based learning di sekolah saya. Kami membuat diorama dengan judul Sini, yang dimana kami memulainya diawali dengan backfielder atau PSP. Lalu dia akan menuju ke sini, yang dimana melewati dulu ID card, dimana ID card ini berfungsi sebagai menghisap asap atau sisa keluaran yang ada dari ID card ini. Dimana ID card atau PSP ini sebagai pemfilteran dari sisa pembakaran yang ada pada boiler. Lalu disalurkan ke sini untuk dilakukan pembuangan. Lalu untuk kendalanya di sini kami awalnya itu untuk proses pembuatan alasnya ini bukan seperti ini. Kami awalnya agak sedikit berliku, akan tetapi karena sedikit terlihat agak kurang estetik, jadi kami membuatnya seperti ini. Lalu untuk kehadirannya kami alhamdulillah selalu hadir dengan output yang bagus. 100% kehadirannya. 100% seluruhnya hadir. Iya Pak. Bawa Oh, berapa kali hadir? pertama sekali dia datang Pak. Hah? Pertama datang. Paling cepat dia datang. Nah, sekarang laporan dananya dan yang terpakai. Anggaran biayanya kami awalnya itu tujuan dulu 20.000 untuk pembelian bahan. Nah ternyata itu kurang karena totalnya itu 80.000 masih kurang, jadi kami tambah lagi 30.000. Ini nanti untuk ditambah untuk pembuatan asap buatan untuk sininya, lalu Nah. untuk listrik pada lampu-lampu jalan di sekitar sini. Jadi total anggaran biaya kami itu 200.000. Nah, silakan ditutup. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nah, ini saatnya diri masa yang terakhir, yaitu presentasi dan refleksi. Jadi pada tahap pelaksanaan itu sudah dipandu sebaik mungkin siswa murid melakukan pembuatan proyeknya, dan ini dalam situasi ini murid diharapkan sudah membuat proyeknya secara 100% dan pelaporannya juga sudah selesai dan siap dilakukan presentasi. Sekarang mari kita lihat video presentasi berikut ini dari
sudah atau murid dalam kelompoknya yang sudah membuat 100% pelaksanaannya sudah diyakini selesai. 8 proyek diorama Cini akan mempresentasikan hasil proyek diorama dari kelompok 8. Sebelum memulai, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil Ajata. Perkenalkan, nama saya Edi Bowo. Perkenalkan, nama saya Chelsea Monica Sari. Perkenalkan, nama saya Dika Pratama Purwansyah. Baik, di sini ada waktu dan rencana kegiatan yang akan dibacakan oleh Chelsea. Baik, di sini sudah kami akan memasuki materinya langsung. Kami membuat diorama ini selama 1 bulan, yang dimana pertama-tama kami membuat dulu proposal, project, serta perencanaan kegiatan yang dilakukan selama sebulan ini pada tanggal Cimning kelompok 8. Lalu, prinsip kerja dari lampu jalan yang ada pada diorama tersebut itu pertama-tama ketika saklar yang berada pada posisi on atau terhubung, maka rangkaian listrik menjadi terhubung secara seri. Kemudian pada saat yang bersamaan arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif yang ada pada baterai dengan sumber baterai melewati rangkaian dan melalui Kan? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dalam membuat proyek diorama Cini. Cini ini adalah pertama memotong kayu, yang kedua apa tuh namanya styrofoam ya, mengukur styrofoam dan Dan memukul, meletakkan styrofoam ke tempat yang sudah meletakkan. Hah? iya. Meletakkan maksudnya itu menempelkan. Nempel di ini, di yang apa yang sudah digaris di kayu. Oh ya, oke. Apalagi Buat ini pos, udah coba. pos. Ya, ada posnya ini Pak. Mana posnya? Satpam. Tidak kelihatan. Nah, itu saja yang saya kerjakan di diorama Cini. Dah, berikutnya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Chelsea sendiri mengerjakan yang pertama itu membuat proposalnya, lalu membuat laporan serta PPT-nya, dan juga Chelsea melakukan pemotongan juga terhadap styrofoamnya dan ikut mengarahkan dalam pembuatan komponen-komponen yang ada pada diorama. Iya. Dah, lanjut. Di sini saya membantu, yang pertama itu membantu dalam pembuatan proposal, dan yang kedua menyediakan fasilitas seperti fasilitas tempat untuk melakukan pembuatan dan juga fasilitas untuk alat-alat dalam membangun diorama ini. Dah, apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam di sini warahmatullahi wabarakatuh. mengecat jalan yang ada di situ di PLTU, memotong setik dan menempelkan setik dan jadi pagar itu Pak. Yang di pagar itu, stick yang mana? Dibagi berapa itu sticknya itu? Nggak tahu Pak, banyak Pak. Ya kan ada satu batang itu dibagi berapa? Dibagi dua. Kamu bagi dua, ya, kayak gitu. Udah, apa lagi? Habis mengecat menempelkan ini Pak, pagar itu. Menempelkan pagar. Beli barang, Apa? dengan beli barang juga. Oh, membeli barang. Apa saja yang mau beli barang-barangnya? Beli tembak, lampu, cat, korek, kabel, baterai Pak, saklar. Oh, saklar. Tidak, itu saja. Iya Pak. Nah, dah. Nah, baik. Kelompok 8 proyeknya sudah jadi dan sudah dipresentasikan. Silakan laporannya dikumpulkan dan proyeknya juga dikumpulkan kalau memang sudah yakin untuk dikumpulkan. Nah,
Untuk presentasi kali ini silakan ditutup dulu dan silakan nanti kembali lagi ke kelas. Baik, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itulah proses dari pelaksanaan project based learning di kelas 11 teknik pembangkit tenaga listrik di SMK Bukit Asam, yang mana seluruh kelompok ini sudah melakukan presentasi kelompoknya dan diberikan timbal balik atau feedback dari saya sebagai seorang guru yang mana sudah melakukan evaluasi secara mendalam dan refleksi apa yang harus dibenahi dan disempurnakan oleh tiap-tiap kelompok. Jadi kesimpulannya, tumbuh kembangkan kemandirian murid dengan model pembelajaran relevan bisa membawa anak ke arah yang benar, berfungsi. Namun, hasil nyata dari aksi ini tidak bisa diharapkan terjadi dengan cara yang instan. Proses rutin menjadi nilai kebajikan tersendiri bagi murid. Pentingnya menjaga momentum sangat diperlukan di sini. Tidak ada kesempatan untuk menunda proses yang nantinya akan membuat proses tersebut dimulai dari awal kembali. Jadi, mari kita jaga kebiasaan mendidik murid dengan mempertahankan relevan pembelajaran yang sejalan dengan visi. Dan visi tersebut tentunya haruslah berpihak pada murid, seperti tujuan atau arahan dari Ki Hajar Dewantara dan kita semua. Baik, dan saya pada video kali ini saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.